Tanpa ilmu maka kemudian amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak terima oleh Allah. Tetapi sekedar punya ilmu, tetapi ilmu ini tidak menjadikan kita lebih baik di mata Allah, dalam arti ilmunya sekedar sebagai sebuah sebuah tambahan gelar, tambahan pengetahuan, tetapi tidak menjadi amal, maka pertanggungjawabannya juga menjadi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan membahas 4 hal yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebelum 4 ini kita pertanggungjawabkan, langkah kaki kita tidak akan bisa meneruskan perjalanan, karena nanti akan menentukan perjalanannya ke kanan atau ke kiri, tergantung 4 itu pertanggungjawabannya beres atau tidak. Percaya kepada hari akhir saya kira menjadi salah satu rukun iman kita. Percaya kepada hari akhir berarti mempercayai bahwa apapun yang kita lakukan selama kita di dunia ada catatannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mal mithqala dzarratin syarran yarah. Az-Zalzalah, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, yang kita tanam di dunia ini ada catatannya, tidak bertambah dan tidak dikurangi. Begitu juga sekecil apapun kedzaliman dan keburukan yang kita lakukan selama di dunia, maka juga ada catatannya. Bahkan kalau kita baca surat Yasin, sahabat-sahabatku, ada ayat yang cukup populer dan pasti kita hafal karena sering membacanya, di ayat 65, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat itu lisan kita ini akan dikunci oleh Allah, kemudian tangan kita akan berbicara tentang apapun yang kita kerjakan, dan kaki kita akan menjadi saksi. Tidak ada yang bisa kita tutupi. Oleh karenanya, mari kita akan belajar 4 hal apa yang kemudian mesti kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, sehingga dengan tahu itu kita akan mempersiapkannya, akan mengisi hal-hal yang positif sehingga nanti pertanggungjawabannya menjadi lancar, tidak kemudian menyia-nyiakan anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Apa itu? 4 hal itu diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama abdin, tidaklah bergerak kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'alu an arba'in, sebelum dia ditanya dengan 4 hal. Apa itu 4 hal? Yang pertama, kita akan ditanya an umrihi fima afnah, dari umur kita isi, kita habiskan untuk apa? Sahabat-sahabatku, umur adalah kesempatan. Maka senyampang masih ada umur, maka mengisi umur itu akan menentukan perjalanan langkah kaki kita mau menuju surga ataukah sebaliknya. Dari kita akil balik, ketika kita sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sampai kita kembali ke haribaan Allah, seluruh apa yang kita lakukan itu nanti akan ditanya. Ada satu riwayat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun nas khair, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah mengatakan dengan jawaban singkat, man tola umruhu wa katsura amaluh. Orang yang paling baik, kata Kanjeng Nabi, adalah orang yang diberikan umur panjang, tetapi umur panjangnya diisi dengan amal-amal yang mulia, ibadah, amal-amal soleh yang banyak pula. Jadi umurnya berbanding lurus dengan kebaikannya. Wa ayun nasi syar, dan sahabatnya kemudian bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, terus siapakah orang yang paling buruk di antara umat manusia?
Rasulullah kemudian menjawab, man tola umruhu wasa'a amalu. Orang yang diberikan kesempatan umur panjang di dunia tetapi tidak diisi dengan kebaikan, dengan karya-karya positif, dengan karya-karya yang maslahat buat kemanusiaan, tapi diisi dengan kedzaliman, dengan kemaksiatan, dengan dosa dan hal-hal buruk lainnya. Kalau ini kita lakukan, maka pertanggungjawabannya menjadi berat. Maka yang pertama, umur kita akan ditanya oleh Allah, kita isi, kita gunakan untuk apa. Yang kedua, an jasadihi fima ablah. Kita akan ditanya oleh Allah dari fisik kita gunakan untuk apa, gitu ya. Kita diberikan anugerah ini paling lengkap manusia itu ya. Manusia itu diberikan anugerah fisik yang ahsanu takwim, fisik yang paripurna, diberikan akal, diberikan nafs, diberikan ruh, diberikan kolbu. Semua akan ditanya oleh Allah. Jasad kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan melihat apa? Telinga kita gunakan untuk mendengarkan apa? Lisan ini kita gunakan untuk mengucapkan apa? Bahkan Allah dalam surat Qaf ayat 18 mengatakan, ma yalfadhu min qaulin, tidaklah keluar dari lisan kita satu kata pun illa ladaihi raqibun atid, kecuali raqib dan atid akan mencatat. Kalau kata-katanya kata-kata yang penuh nasihat, kesantunan, kebaikan, kata-kata yang baik, raqib kemudian akan mencatatnya dan nanti pertanggungjawabannya menjadi lebih mudah. Tetapi kalau kata-kata yang muncul dari lisan kita, cacian, makian, kata-kata kasar, kata-kata penghinaan buat sesama, kata-kata bohong, maka atid akan mencatatnya dan pertanggungjawabannya pasti akan lebih berat. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, kata Kanjeng Nabi, adalah muslim yang mampu menjaga lisan dan tangannya agar orang-orang yang dia temui tidak merasakan kedzaliman dari lisan dan tangannya. Dia bisa menjaga agar kemudian tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, kita nanti akan ditanya di akhirat, wa an ilmihi mada amilafi. Dari ilmu kita, apakah ilmu itu sudah kita amalkan atau tidak? Ilmu ini penting, tetapi ketika kita sudah mengetahui satu ilmu, pertanggungjawabannya juga menjadi lebih berat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Shaf ayat 3, maka Allah sangat marah kalau orang punya ilmu hanya bisa berkata-kata, mengerti ilmunya tapi kemudian tidak dia amalkan. Ilmu menjadi penting. Apakah ilmu kita amalkan akan menentukan ya derajat kita nanti di mata Allah, akan menentukan tadi langkah kita mau melangkah menuju surga atau sebaliknya. Bahkan ilmu ini akan membantu kita terus mendapatkan kiriman pahala kalau ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat. Menjadi salah satu kan yang ketika manusia meninggal itu semuanya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, itu ilmu yang kita ajarkan sekaligus ilmu yang kita amalkan, dan waladun soleh yata'ula. Maka luar biasa kalau kita bisa diberikan anugerah ilmu, dan ilmu ini kita amalkan, ilmu ini kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah wa an ilmihi mada amilafi. Dari ilmu kita, apakah ilmu itu yang Allah titipkan itu sudah kita amalkan atau belum? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu marah kalau kita hanya bisa mengatakan, hanya punya ilmunya tapi tidak kita amalkan. Ilmu ini penting sekali, bab kalau kita melakukan sesuatu terutama ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka kemudian amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak terima oleh Allah. Tetapi sekedar punya ilmu tetapi ilmu ini tidak menjadikan kita lebih baik di mata Allah, dalam arti ilmunya sekedar sebagai sebuah
sebuah tambahan gelar, tambahan pengetahuan, tetapi tidak menjadi amal, maka pertanggungjawabannya juga menjadi berat. Tetapi kalau ilmu kita amalkan, ilmu kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ilmu nanti ini akan membantu kita, menolong kita. Walaupun kita sudah kembali ke hambaan Allah, salah satu dari 3 yang terus mengirimkan pahala, salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu yang kita amalkan dan kita bagi kepada orang lain, selain sedekah jariah dan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Gara-gara ilmu, Allah akan memuliakan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu dan iman menjadi 2 indikator syarat seseorang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi gara-gara ilmu tanpa diimami, di-guidance oleh iman, maka ilmu boleh jadi menghinakan kita di hadapan Allah, karena ilmu yang kita pakai, yang kita peroleh tidak kita gunakan untuk maslahat, tapi ilmu itu malah untuk membodohi orang lain, untuk mendolimi pihak lain dengan keilmuan yang kita punya. Oleh karenanya, ayo mari kita betul-betul gunakan titipan ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan jalan kemudian berbagi ilmu, dan yang lebih utama adalah menjadikan ilmu sebagai amal, yaitu ilmu kita lanjutkan menjadi amal perbuatan kita. Yang keempat apa? Yang keempat yang mesti kita pertanggungjawabkan sebelum langkah kaki kita ditentukan apakah ke surga dan neraka adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini menarik. Kalau yang 1, 2, 3 itu dari saja, tapi kalau yang keempat ini double pertanyaannya, yaitu dari apa? Kita akan ditanya harta kita. Pertanyaannya double lagi. Pertama adalah harta itu kita peroleh dari mana? Yang kedua, setelah harta itu kita peroleh, kita pergunakan untuk apa? Jadi ini pertanggungjawabannya ternyata tidak sekedar dana atau harta itu kita gunakan untuk apa, tapi ditanyakan dulu. Dana itu, harta itu yang kita peroleh dengan cara apa? Maka kemudian pertanyaan ini mesti kita sikapi dengan jalan apa? Memastikan apa yang hari ini Allah titipkan sebagai harta kita, kita harus tahu persis harta itu kita peroleh dengan jalan yang halal. Karena Rasulullah mewanti-wanti sahabat-sahabatku, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan datang satu masa yang la yubalil mar'u ma akhadha minhu, mereka tidak peduli lagi, seseorang yang enggak peduli dia mau mendapatkan harta itu minal halali au minal harami, apakah dia dapatkan dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Harta kita peroleh dengan cara apa, dan kemudian kita pergunakan untuk apa. Harta adalah fitnah terbesar umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya cobaan yang berat, dan Rasulullah mengatakan cobaan berat umatku adalah harta. Maka mari kita pastikan harta kita peroleh dengan jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah, dengan jalan yang halal. Kita hindari yang syubhat, apalagi kemudian pasti tentunya kita harus hindari yang haram. Setelah kita pastikan harta kita dapatkan dengan cara-cara yang benar, Allah akan tanya kita pergunakan untuk apa. Kita sucikan tidak harta kita. Cara mensucikannya dengan zakat. Zakat itu maknanya mensucikan harta, tapi sekaligus menumbuhkan harta kita. Maka betul-betul harta ini akan menentukan perjalanan kita, mau pertanggungjawabannya lancar, mulus, sukses, atau kemudian gara-gara harta yang tidak kita peroleh dengan jalan yang benar dan kita gunakan dengan jalan yang Allah ridhoi, maka akan menentukan langkah kaki kita. Nikmal malus soleh lil mar'is soleh.
maka sebaik-baik harta itu adalah harta yang halal yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Maka kalau hartanya halal dipegang oleh orang yang soleh, pasti dia akan infakkan, dia akan pergunakan untuk hal-hal fisabilillah, untuk hal-hal yang apa? Yang akan membantu dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ingat, Rasulullah mengatakan hartamu adalah harta yang kau belanjakan di jalan Tuhan, dan sisanya adalah harta ahli warismu. Itulah sahabat-sahabatku 4 hal yang mesti mulai hari ini kita persiapkan, karena nanti akan ditanyakan oleh Allah, yaitu umur kita isi dengan apa, kemudian jasad kita pergunakan untuk apa, ilmu kita apakah kita sudah amalkan, dan terakhir harta kita peroleh dari mana dan kita gunakan untuk apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.